Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja kami, yaitu evaluasi perencanaan dalam kelembagaan Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Fardan Fatihah dan anggota saya, teman saya, Nasruddin As-Siddiqi. Untuk minggu kemarin, kelompok 8 juga menjelaskan hal yang sama. Namun, kelompok kemarin atau kelompok 8 menjelaskan secara teoritisnya. Dan sekarang kelompok kami akan menjelaskan secara praktisnya, yang dengan memberikan contoh-contoh yang ada. Untuk itu, pembahasan pertama saya persilahkan kepada teman saya, Nasruddin As-Siddiqi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah dijalankan. Ini untuk menjamin bahwa apa yang kita jalankan tersebut sesuai dengan tujuan apa yang kita inginkan. Evaluasi tidak terbatas pada aktivitas teknis, melainkan juga dapat digunakan aktivitas non-teknis. Evaluasi digunakan dalam berbagai macam bidang, terutama dalam lingkup perusahaan, proyek, ataupun pekerjaan lain yang berhubungan dengan sistem. Menurut ahli Wharton dan Sanders, evaluasi adalah proses mencari sesuatu yang berharga, baik berupa program, informasi, produksi, maupun alternatif prosedur. Perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan salah satu dari 4 proses besar manajemen yang sering disingkat dengan istilah POAC, planning atau perencanaan, menduduki hal yang utama karena dari sini menentukan tujuan akan bisa tercapai atau tidak keinginan tersebut. Maka digunakan suatu perencanaan yang matang sebelum melakukan aktivitas atau tindakan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah fungsi evaluasi perencanaan. Fungsi evaluasi perencanaan memiliki dua fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah fungsi seleksi. Di evaluasi perencanaan, di sana akan dibahas secara mendalam serta menyeluruh segala aspek-aspek program kerja yang akan dijalankan. Tentu program kerja yang akan dijalankan ini harus mempunyai leader atau pimpinan agar pekerjaan tersebut terstruktur dan terarah dengan baik. Suatu pimpinan perusahaan akan secara mudah menetapkan apakah sumber daya tersebut cocok untuk dijadikan ketua pelaksanaan program atau tidak. Nah, fungsi seleksi ini berperan di sana. Yang kedua adalah fungsi penempatan kerja. Tentu fungsi penempatan kerja ini berbeda dengan fungsi seleksi. Di penempatan kerja ini, SDM yang mempunyai kapabilitas atau keilmuan yang cukup mumpuni akan ditempatkan sesuai dengan apa yang ia miliki. Maksudnya di sini, jika sumber daya manusia ini memiliki ilmu atau kapasitas dalam hal kepemimpinan, maka sumber daya manusia ini akan dijadikan suatu leader di program-program tertentu. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah menentukan aspek yang akan dievaluasi. Nah, di tahapan ini
Sebuah kegiatan atau program pasti dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aspek atau komponen yang saling mendukung. Untuk dapat mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan atau menyeluruh, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap setiap aspek. Karena itulah, sebelum melaksanakan evaluasi, kita perlu menentukan aspek-aspek dari sebuah kegiatan yang perlu dievaluasi. Pilihlah aspek atau komponen yang paling utama dan menjadi kunci penentu keberhasilan atau kegagalan kegiatan atau program tersebut. Yang kedua adalah mendesain atau mempola kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. Agar kegiatan evaluasi tepat sasaran dan bisa menghasilkan output atau tujuan yang diinginkan, kita perlu merancang lebih dahulu sistem evaluasi yang akan dilakukan. Desain atau pola evaluasi meliputi data yang dibutuhkan, metode evaluasi, hasil yang diinginkan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengumpulkan data evaluasi. Setelah kita mendesain evaluasi yang telah kita buat, kita bisa mengumpulkan data yang kita butuhkan sesuai dengan metode dan kaidah ilmiah yang tentu dapat kita pertanggungjawabkan keasliannya atau kemurniannya. Yang keempat adalah menganalisa dan mengolah data. Data-data yang kita kumpulkan tadi kemudian kita analisa dan kita olah. Untuk mempermudah proses analisis dan pengolahan data, kita sebaiknya mengelompokkan data-data tersebut. Kita menggunakan alat analisis yang sesuai agar fakta yang dihasilkan dapat dipercaya. Selanjutnya, bandingkan dengan rencana awal. Nah, yang terakhir adalah melaporkan hasil evaluasi. Nah, pada tahap akhir ini, kita harus melaporkan hasil evaluasi yang sudah kita lakukan agar bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Untuk itu, hasil evaluasi perlu didokumentasikan secara tertulis dan disimpan dengan baik agar ketika kita dimintai pertanggungjawaban, tentu data-data tersebut sudah ada buktinya secara tertulis. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.